Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai topik penggunaan mikroba dalam berbagai aplikasi, produksi makanan, antibiotik, protein terapeutik, dan lain-lain. Adapun pokok bahasanya ada 4, yaitu yang pertama, penggunaan mikroba dalam produksi makanan, yang kedua, penggunaan mikroba pada antibiotik, yang ketiga, penggunaan mikroba pada protein terapeutik, dan yang keempat, aplikasi diagnosa mikroba pada bioteknologi. Pokok bahasan yang pertama yaitu penggunaan mikroba dalam produksi makanan. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Bioteknologi berbasis fermentasi sebagian besar merupakan proses produksi barang dan juga jasa dengan menetapkan teknologi fermentasi atau menggunakan mikroorganisme dalam produksi makanan dan minuman. Salah satu produksi pangan yang terkenal dari hasil fermentasi mikroba yaitu pembuatan keju. Awal produksi keju, renin secara tradisional diperoleh dengan mengekstraksi perut anak sapi dan penghasil susu seperti kambing, domba, kuda, bahkan zebra dan juga unta. Nah, renin ini digunakan untuk mencerna protein yang disebut dengan kasein yang merupakan komponen utama dari susu. Nah, kasein ini dicerna sehingga membentuk campuran protein yang menggumpal. Pada tahun 1980-an, dengan menggunakan teknik DNA rekombinan pertama untuk bahan makanan yang disetujui oleh Badan Obat dan Makanan untuk beberapa tipe strain tertentu dari bakteri yang disebut bakteri asam laktat menurunkan kasein dan memetabolisme gula dalam susu melalui proses yang disebut dengan fermentasi. Berikut ini merupakan produk makanan dan minuman hasil fermentasi. Yang pertama ada tempe dengan mikroorganisme yang berperan yaitu Rhizopus oligoporus. Yang kedua, kecap dengan mikroorganisme yang berperan yaitu Aspergillus wenti. Dan yang ketiga ada keju yaitu organisme yang berperannya adalah Lactobacillus casei dan juga Streptococcus thermophilus. Yang keempat yaitu yogurt dengan mikroorganisme yang berperan yaitu Lactobacillus bulgarius. Yang kelima, wine dengan mikroorganisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Dan yang keenam ada roti dengan mikroorganisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Pokok bahasan yang kedua yaitu penggunaan mikroba pada antibiotik. Antibiotik merupakan jenis obat antimikrobial dan dapat diklasifikasikan sebagai semua obat yang menghambat mikroba. Antibiotik ini merupakan substansi yang diproduksi oleh mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba lain. Salah satu produk utama yang dihasilkan yaitu penisilin. Jadi penisilin ini merupakan antibiotik pertama yang digunakan oleh kebanyakan manusia dan ditemukan sebagai contoh penting bagaimana beberapa mikroba itu mempertahankan diri dari mikroba lainnya dengan membuat substansi antimikroba. Penisilin ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928 pada kapang Penicillium nonatum yang menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Berikut beberapa contoh antibiotik dan sumber mikroba penghasilnya yaitu yang pertama bacitracin dengan mikroba sumbernya yaitu Bacillus subtilis dengan fungsi untuk obat salep dan krim kulit. Yang kedua erythromycin dengan mikroba sumbernya yaitu Streptococcus erythraeus dengan fungsinya untuk mengatasi infeksi bakteri pada anak-anak. Yang ketiga, neomycin dengan mikroba sumbernya yaitu Streptomyces praetley dengan fungsinya sebagai salep kulit dan krim. Keempat yaitu penicillin dengan mikroba sumbernya adalah Penicillium nonatum dan fungsinya sebagai antibiotik oral atau injeksi yang digunakan pada manusia dan peternakan. Yang kelima yaitu streptomycin dengan mikroba sumbernya yaitu Streptomyces griseus dan fungsinya yaitu sebagai antibiotik oral atau injeksi yang digunakan untuk perawatan infeksi pada anak-anak. Dan yang keenam yaitu tetrasilin
dengan mikroba sumbernya yaitu Streptomyces areopaniciens dan digunakan untuk menangani infeksi pada saluran urinaria, umumnya ditambahkan pada makanan hewan untuk mengurangi infeksi dan stimulasi berat badan. Bahasan yang ketiga yaitu tentang penggunaan mikroba pada protein terapeutik. Jadi protein terapeutik ini adalah protein yang memiliki aktivitas sebagai obat sehingga dapat digunakan untuk keperluan klinis. Salah satu contoh dari protein terapeutik adalah vaksin. Vaksin merupakan bagian dari patogen atau keseluruhan organisme tersebut yang dapat diberikan kepada manusia melalui mulut atau injeksi untuk melawan infeksi oleh patogen tersebut. Vaksin pertama itu dikembangkan pada tahun 1796 ketika Edward Jenner mendemonstrasikan bahwa virus cacar sapi itu dapat digunakan sebagai vaksin untuk mencegah penyakit cacar, di mana cacar dan juga cacar sapi adalah virus yang relatif dekat kekerabatannya. Jadi, cacar sapi ini menyebabkan luka yang melepuh pada sapi dan bisul pada manusia. Jenner mempersiapkan vaksin dengan cara mengambil cairan dari luka akibat cacar sapi pada penderita dan menggunakan jarum suntik yang berisi cairan tersebut untuk menggores kulit relawan. Relawan Jenner mayoritas tidak terkena cacar sapi atau smallpox, bahkan ketika kontak dengan orang yang terinfeksi cacar. Pemberian cairan cacar sapi ini telah merangsang sistem imun relawan untuk menciptakan perlindungan melawan cacar. Ternyata eksperimen yang telah dilakukan oleh Edward Jenner tersebut berhasil mendemonstrasikan potensi dari vaksin yang digunakan sebagai agen proteksi untuk menyediakan imunitas melawan penyakit. Vaksin umumnya diberikan kepada bayi yang baru lahir, anak-anak, dan juga orang dewasa. Teknologi DNA rekombinan telah membuka peluang bagi peneliti dan produsen vaksin untuk membuat vaksin rekombinan yang juga dikenal dengan vaksin subunit, di mana vaksin subunit ini dibuat melalui teknik rekayasa genetika untuk memperoleh fragmen antigenik dari mikroorganisme sehingga disebut dengan vaksin rekombinan. Adapun contohnya yaitu vaksin hepatitis B mengandung bagian protein selubung dari virus hepatitis B yang diproduksi melalui rekayasa genetika oleh sel ragi. Berikut merupakan penelitian tentang vaksin. Yang pertama dulu, transfer DNA plasmid secara langsung ke dalam jaringan mencit tanpa sistem pengantaran khusus telah berhasil dilakukan pertama kali pada tahun 1990. Yang kedua, penelitian berikutnya telah membuktikan bahwa DNA dapat dimasukkan langsung secara in vivo untuk menghasilkan protein yang dikehendaki sesuai dengan sekuens DNA yang mengkode ekspresi protein tersebut. Dan yang ketiga, perkembangan penelitian dalam bidang vaksin DNA telah berkembang pesat selama 1 dekade terakhir dan beberapa uji klinik penggunaan vaksin DNA pada manusia telah dilakukan terhadap berbagai jenis penyakit infeksi. Selanjutnya yaitu tentang insulin. Insulin merupakan hormon yang dihasilkan oleh pankreas yang berperan penting dalam metabolisme karbohidrat. Sebelum teknologi DNA rekombinan dikembangkan, insulin yang digunakan untuk terapi diabetes dihasilkan dari babi atau sapi dan dimurnikan sebelum diinjeksi ke penderita. Tahun 1978, insulin dikloning melalui plasmid vektor dan diekspresikan pada sel bakteri. Kemudian pada tahun 1982, insulin manusia rekombinan atau disebut dengan humulin menjadi produk bioteknologi pertama yang diterima untuk diaplikasikan ke manusia oleh US Food and Drug Administration. Setelah hormon insulin diproduksi, hormon pertumbuhan juga diklon ke bakteri yang digunakan untuk kepentingan manusia.
Beberapa waktu kemudian, protein yang secara medis telah disiapkan menggunakan teknologi DNA rekombinan dan ekspresi protein pada bakteri. Contoh lain dari protein yang telah dikloning seperti tabel berikut ini. Bahasan yang keempat yaitu mengenai aplikasi diagnosa mikroba pada bioteknologi, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada diagnosa bakteri dengan teknik molekuler, dan yang kedua identifikasi mikroorganisme penyebab penyakit. Pertama, diagnosa bakteri dengan teknik molekuler. Sebelum adanya teknologi biologi molekuler, ilmuwan mikrobiologi percaya pada tes biokimia dan kultur bakteri pada media pertumbuhan yang berbeda, dilakukan untuk mengidentifikasi strain bakteri penyebab penyakit. Contohnya, ketika dokter mengambil kultur kerongkongan dengan menggunakan kain penyeka untuk mengambil bakteri dari kerongkongan, yang dilakukan untuk tujuan mengecek ada tidaknya bakteri Streptococcus pyogenes, yaitu bakteri yang menyebabkan sakit kerongkongan. Teknik molekuler yang sering digunakan untuk diagnosa mikroba ada 4. Yang pertama, analisis LP, yang kedua proses analisis Selden blotting, yang ketiga teknik molekuler PCR, dan yang keempat proses sequencing. Kedua yaitu identifikasi mikroorganisme penyebab penyakit. Beberapa peneliti melakukan percobaan dengan menggunakan teknik basa DNA dan penggunaan antibodi untuk mendeteksi mikroba pada makanan, misalnya salmonella. Bakteri salmonella mengkontaminasi daging dan telur. Salmonella dapat menginfeksi intestin atau usus manusia sehingga menyebabkan diare yang mana disebut juga dengan keracunan makanan. Sukses dengan penelitian terhadap daging yang terkontaminasi E. coli, Pusat Pencegahan dan Pengontrolan Terhadap Penyakit beserta Departemen Pertanian Amerika Serikat mengadakan hubungan kerja dengan mendirikan laboratorium yang disebut PUTSINET yang terorganisasi dengan ahli biologi dalam mendeteksi mikroba yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat dengan menggunakan pendekatan fingerprinting DNA. Di pembahasan mengenai topik penggunaan mikroba dalam berbagai aplikasi, produksi makanan, antibiotik, protein terapeutik, dan lain-lain. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.